Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berbicara statistika dan peluang ibarat kita berbicara perahu dengan air. Adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan dengan mudah karena keterkaitannya yang begitu erat. Statistika dari awal hingga akhir akan membolak-balik apa yang dikenal dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah sebagai representasi dari adanya peluang. Nah, di statistika akan dipelajari bagaimana kita menjinakkan peluang ini. Bagaimana distribusinya, bagaimana polanya, dan seterusnya. Ketika ketidakpastian ini lambat laun dapat dipelajari dan didiagnosis dengan baik, maka kita akan bisa mengerti pola sebuah model secara keseluruhan. Ingat, di statistika kita berbicara model yang disebut dengan model probabilistik ataupun model yang terkait dengan distribusi ataupun dengan model peluang. Berbeda dengan matematik, kalau matematik akan berbicara soal atau hal-hal yang sifatnya deterministik. Dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman sudah sangat sering menggunakan istilah terkait dengan peluang ini. Boleh jadi, misalnya dalam satu hari teman-teman mengatakan bahwa peluang hujan esok hari adalah 80%. Artinya, karena peluang itu jumlahnya 1 dan kemungkinan itu hanya ada 2 esok hari itu, kalau tidak hujan, ya pasti hujan. Jadi kalau hujan peluangnya 80%, maka sebaliknya tidak hujan berarti 20%. Tapi pertanyaan menariknya adalah, ketika peluang hujan lebih besar daripada peluang tidak hujan, apakah teman-teman bisa menjamin bahwa hujan itu akan terjadi dengan pasti? Tentunya tidak. Jadi buat apa sebenarnya peluang itu? Kalau teman-teman lihat atau sadari, sebenarnya peluang itu adalah hanya sebagai pegangan untuk kita dapat membuat keputusan atau membuat perkiraan dengan lebih yakin. Dengan kata lain, kita akan meningkatkan derajat keyakinan kita akan sesuatu yang akan kita putuskan. Belum jaminan pasti bahwa meskipun peluangnya lebih besar, akan terjadi dibandingkan dengan suatu kejadian yang peluangnya lebih kecil. Demikian pula ketika teman-teman mengetahui bahwa peluang munculnya gambar pada pengetosan sebuah koin adalah 1/2, tapi juga tidak berarti bahwa ketika teman-teman melakukan pengetosan 10 kali, maka akan keluar gambar 5 kali, angka 5 kali. Peluang, sekali lagi, hanya sebagai pegangan saja, yang akhirnya orang akan merasa lebih yakin. Persis sama di dunia olahraga, misalnya di liga-liga Eropa yang dokumentasi atau pencatatan kejadian-kejadian pertandingan olahraganya sudah sangat komplit atau sudah sangat baik, maka dapat dicatat pertandingan sejak 30 atau 40 tahun yang lalu, bahkan sejak liga itu dimulai. Jadi ketika dua klub bertemu seperti ini, misalnya, sudah ketahuan siapa yang lebih sering menang, siapa yang lebih sering kalah, dan berapa kali sering. Kalau polanya sudah sangat stabil, maka statistik ini bisa dijadikan sebagai pegangan kuat. Dan statistik ini bisa menunjukkan siapa klub yang lebih kuat dan seterusnya. Setelah kita tahu bahwa peluang adalah salah satu pegangan kita untuk membuat keputusan atau meningkatkan keyakinan kita untuk menganalisis, membuat kesimpulan atas sesuatu fenomena atau kejadian, lalu bagaimana cara kita menghitungnya? Menghitung peluang itu ada beberapa pendekatan. Di video lain nanti kita akan bahas lebih dalam lagi.
ada pendekatan secara aksiomatik atau hukum-hukum yang akan kita asumsikan kebenarannya dan kita tinggal terima saja. Juga ada pendekatan secara klasik. Kalau klasik ini intinya pendekatan yang akan menganggap semua kejadian itu memiliki peluang yang sama untuk muncul. Yang ketiga ada pendekatan yang kita sebut sebagai pendekatan empirik atau pendekatan berdasarkan percobaan atau data percobaan yang kita dapatkan. Nah, ketiga pendekatan ini akan sangat menarik dan akan selalu harus dipahami dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menghitung peluang dengan seakurat mungkin. Kunci yang harus dipegang ketika teman-teman menghitung peluang, apa yang kita sebut sebagai ruang sampel. Ingat, ruang sampel itu adalah himpunan atau kumpulan dari semua hasil yang mungkin muncul dalam suatu percobaan. Kalau satu koin, percobaannya yang mungkin muncul adalah angka dan gambar. Kalau dadu, kemungkinan munculnya adalah mata dadu 1, mata dadu 2, seterusnya sampai mata dadu 6. Kita bisa yakin menjawab bahwa peluang munculnya gambar adalah 1/2 karena kita sangat tahu bahwa kemungkinan kemunculan hasil dari pengetusan sebuah koin hanya ada 2. Dan gambar itu adalah salah satu dari 2 kemungkinan itu. Kita yakin bahwa mata dadu 1 itu peluang munculnya adalah 1/6. Kenapa? Karena kita tahu dalam pengetusan sebuah dadu ada 6 kemungkinan yang muncul. Dan mata dadu 1 salah satu di antaranya. Kalau kita ambil sebuah kartu dari tumpukan kartu bridge tanpa joker katakanlah, kita bisa menjawab ketika ditanya berapa peluang bahwa kartu tersebut adalah kartu as. Maka jawabannya adalah 4/52. Karena kita tahu di tumpukan kartu bridge itu ada 4 buah as dan jumlah kartu seluruhnya adalah 52. Dengan demikian, sekali lagi teman-teman pastikan bahwa teman-teman bisa mengidentifikasi atau bisa tahu semua kemungkinan yang muncul. Satu hal yang menarik yang sering saya tanyakan di kelas, meskipun katakanlah mahasiswa laki-laki sering bermain kartu gaple, tetapi kenapa kebanyakan tidak tahu dengan pasti berapa jumlah kartu gaple itu? Jadi kalau pertanyaannya, kalau diambil satu kartu secara acak dari kumpulan kartu gaple, berapa peluang bahwa yang terambil adalah balak 6? Sampai sore, atau sampai besok, atau sampai minggu depan, rasanya tidak akan bisa menjawab kalau kita tidak tahu pasti berapa jumlah kartu gaple itu. Nah, jadi sekali lagi, peluang apapun kalau teman-teman tidak bisa mengidentifikasi atau tidak bisa tahu berapa jumlah titik sampel yang ada di ruang sampel itu, maka akan kesulitan kita menghitung peluang tersebut. Jadi kunci utama adalah kita harus tahu dan kita harus bisa memastikan bagaimana ruang sampel yang terbentuk dan berapa titik sampel yang ada di dalam ruang sampel tersebut. Nah, dalam diskusi selanjutnya, di video selanjutnya nanti akan kita bahas dengan lebih dalam apa itu ruang sampel, apa itu titik sampel, dan bagaimana cara kita mencacah atau yang kita sebut sebagai analisis kombinatorik untuk memastikan jumlah titik sampel dengan mudah dan cepat. Jadi yang penting sekarang kita pahami dulu bahwa peluang itu adalah terkait dengan kemungkinan sebuah kejadian atau fenomena. Dalam kehidupan sehari sering kita menggunakan peluang ini dan mudah-mudahan selanjutnya kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Ingat, hal lain yang harus kita pastikan atau kita pegang bahwa peluang sebuah kejadian itu akan bernilai antara 0 dan 1. 0 adalah peluang yang kita nyatakan untuk kejadian yang tidak mungkin terjadi, sedangkan 1 adalah
peluang untuk kejadian yang dapat kita pastikan dengan keyakinan 100% akan terjadi. Ya, jadi ketika peluangnya bergerak antara 0 dan 1, tetap kita yakin bahwa peluang masih tetap ada. Jadi kalau teman-teman ada yang bilang, misalnya garis pujaan kita bilang bahwa kalau kamu melamar saya, 99% akan saya tolak. Tenang, pernyataan itu menyatakan bahwa kita masih tetap yakin bahwa masih ada peluang. Ingat, meskipun 1%, siapa tahu justru itu yang kejadian. Ada undian, kuponnya ada 5 juta undian. Yang menang hanya satu lembar atau satu kupon. Berarti 1 dari 5 juta. Jadi ini kalau 1 dari 100 masih lebih besar daripada 1 dari 5 juta. Sekali lagi, peluang kecil belum tentu tidak dapat terjadi. Masih ada kemungkinan terjadi. Tidak akan terjadi apabila peluangnya sama dengan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat pengantar untuk peluang ini. Sekali lagi, peluang ini tidak dapat dipisahkan daripada pembahasan kita di statistika. Oleh karena itu, mari kita tetap untuk belajar dengan sesemangat mungkin dan seyakin mungkin bahwa kita masih akan selalu diberi kemudahan untuk belajar. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila belum ada manfaatnya, silakan untuk disebarkan kepada teman yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.